Oke guys, selamat pagi. Di video kali ini gue mau membahas tentang makanan ikan mas koki berupa pelet. Oke, sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like jika kalian suka video ini, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Oke, jadi mulai dari urutan paling kiri itu ada makanan ikan koki berbentuk pelet, mereknya Hoki dengan nama Color Max. Di sebelahnya ada agaru yang sudah familiar. Yang itu adalah tipe terapung atau floating type. Di sebelahnya sama agaru tapi yang tipe sinking atau tipe yang tenggelam. Dan yang paling kanan itu adalah makanan ikan sejuta umat ya guys, yang udah gak asing lagi, takari, tapi yang ini ukuran yang lebih besar dari yang biasa kalian temukan. Oke, yang pertama kita bahas Hoki Color Max. Ini di toko online gue beli seharga Rp8.000, yang murah meriah di toko online. Kalau di toko offline mungkin agak lebih mahal. Nah, di sini ada tulisan garansi 1 week color enhancing atau garansi 1 minggu peningkatan warna gitu ya guys, dan ada tambahan spirulina. Nah, jadi seperti ini kemasannya ya. Ini cuman Rp8.000 ya kalau nggak salah, di toko online bisa kalian cek. Oke, jadi Hoki Color Max ini dia tipe apung ya guys, atau floating type. Nah, apakah tulisan ini terbukti garansi 1 week color enhancing? Setelah gue coba 1 kali sampai habis Hoki Color Max ini, ternyata warna ikan mas koki jadi biasa aja, malah cenderung ada yang mutasi warna gitu ya guys, atau berubah warna gitu. Menurut gua sih pakan ini murah, cuman kurang recommended ya, apalagi pas awal-awal ikan mas koki gua kayak nggak mau makan si pelet ini gitu, dimakan tapi dilepein lagi ya, dikeluarin lagi gitu, kayak dicoba-coba tapi ternyata mereka nggak suka, tapi lama-lama juga dihabisin ya, karena koki itu ikan yang rakus gitu guys. Buat referensi kalian, kalau kalian suka silahkan beli. Ini sih menurut pendapat pribadi gue ya, setelah kira-kira 1 minggu pakai pelet ini ya hasilnya sih nggak seberapa. Oke, next ada pakan merek agaru dari Matahari Sakti ya guys. Ini yang tipe floating, sama kayak Hoki yang tadi, tipe mengapung. Nah, itu dalamnya warnanya agak hijau. Nah, yang ini tipe terapung. Ini harganya di toko online kisaran dari yang paling murah itu 7.000 sampai yang paling mahal 8.500. Jadi nggak menguras kantong kalian ya guys untuk kemasan 100 gram atau 3,5 oz. Nah, seperti ini. Mungkin di toko offline lebih mahal ya guys. Ini bahan-bahannya ada tepung ikan, tepung gandum, tepung kedelai, kemudian ada tambahan-tambahan lain, dan dia juga sama seperti Hoki Color Max itu ada spirulinanya. Jadi kelebihan dari pakan ini, 1, dia murah, 2, ikan mas koki kalian pasti doyan, dan ini termasuk makanan favoritnya ikan koki ya. Untuk tipe floating ini, kekurangannya adalah sama seperti Hoki Color Max itu, karena dia ada spirulinanya. Jadi lama-kelamaan dia bisa bikin air akuarium kalian jadi kuning. Nanti di akhir video gue akan tunjukin tank ikan mas koki gue yang setiap hari makan
pakan agaru dan kalian bisa nilai sendiri kualitas air dari segi warna. Nah, ini pakannya murah meriah. Oke, selanjutnya ada pakan agaru yang tipe sinking atau tipe tenggelam, yang ada gambarnya koki rancu lioncu ya guys. Nah, sebenarnya kandungan dan bahan-bahan yang ini sama ya seperti agaru yang tipe terapung, cuman ini bedanya dia tenggelam di dasar. Nah, apa sih bedanya? Beda kualitasnya yang apung dan tenggelam. Jadi menurut beberapa video yang gue tonton di YouTube dan juga referensi dari Google, katanya ada mitos nih, pakan apung itu bisa bikin Mas Koki kena penyakit SB atau swim bladder, atau yang kita kenal dengan renang terbalik gitu ya. Berenangnya jadi terbalik, perutnya menghadap ke atas gitu. Tapi 3 bulan pakai pakan yang terapung, dan ya syukurlah Mas Koki gua belum pernah terkena penyakit yang namanya swim bladder itu ya guys. Nah, ini harganya juga sama dengan agaru yang tipe mengapung. Ini kisaran 7.000 sampai 8.500 di toko online. Kalian bisa cek, silahkan cek toko online favorit kalian, gue nggak mau nyebutin. Cuman menurut gue ini ada tulisan di kemasannya never cloud the water. Jadi dia janjinya nggak bakalan pernah bikin air kita jadi butek, tapi kenyataannya air di akuarium jadi kuning karena kelamaan di akuarium. Jadi saran gua kalau ngasih makan Mas Koki itu sedikit demi sedikit ya. Jadi kasih sedikit, kira-kira sejumput tangan gitu, agar ikan Mas Koki kalian bisa menghabiskan pakannya kurang lebih 2-3 menit ya. Kalau lebih dari 5 menit pakannya akan mengembang dan partikel-partikel kecilnya akan mengapung dan mengotori air akuarium kalian, dan itu yang bikin air jadi kuning. Nah, ini dia. Oke, buat referensi kalian yang cari pakan murah meriah, ini cocok banget. Di grup Facebook Klinik Ikan Mas Koki juga banyak yang make ini ya, karena murah dan gampang didapat. Oke, selanjutnya ada pakan ikan sejuta umat. Ini dia guys, Takari. Ada gambar koi dan ikan Mas Koki. Takari yang ini tipe mengapung ya guys, dengan ukuran diameter 2 mm, kelihatan kan? Nah, yang tadi yang 3 itu ukurannya 1 mm, di setengah dari ukuran pakan Takari ini. Nah, ini harganya gue beli di toko offline karena banyak di seputaran tempat gue. Ini harganya Rp10.000 dengan berat 250 gram, berat bersihnya 250 gram ya guys. Yang berat 100 gram kira-kira harganya Rp5.000. Pakan murah meriah, tapi pakan ini bikin akuarium jadi keruh. Bukan kuning lagi ya guys, tapi keruh. Kuning masih lebih mending ya, tapi pakan ini bikin air akuarium kita jadi kayak berawan gitu ya, kayak cloudy. Itu sih pengalaman yang gua rasain setelah pakai pakan ini. Nih, Takari Rp10.000. Ini sih pendapat gue ya, gue bukan bermaksud menaikkan satu brand dan menjatuhkan brand yang lain, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jika kalian punya pengalaman lain, kalian bisa tulis di komentar di bawah. Ini Takari, warna peletnya merah dan campuran hijau. Ini ya guys, ukuran diameternya 2 mm. Ini juga bisa buat pakan ikan Mas Koki, ikan koi. Di belakangnya juga ada ikan komet dan lohan. Tapi gua nggak yakin apa lohan mau makan pelet beginian ya guys. Oke.
Oke guys, sebenarnya di luar sana banyak sekali pakan-pakan bentuk pelet yang berkualitas ya guys, seperti misalkan MB Food dan lain sebagainya. Cuman itu harganya relatif mahal ya guys. Kalau nggak salah kemasan 100 gramnya bisa sampai 40.000 rupiah. Tapi kalau lebih pastinya bisa kalian cek di toko online atau ke tukang-tukang ikan hias. Biasanya sih jarang ya yang jual pakan-pakan mahal seperti itu. Jadi buat kalian yang punya budget lebih atau sayang dengan ikan mas koki kalian, bisa kalian beli pakan-pakan yang gue sebutin tadi, yang harganya agak tinggi tapi kualitas, karena harga nggak pernah bohong ya guys. Oke, selanjutnya ini ada pakan pelet untuk ikan lele ya guys. Ini ukurannya 2 mm. Sayang bungkusnya udah gue buang. Kemarin gue beli di tempat jual pakan burung, kebetulan dia juga jual pakan lele. Ini sekilonya 13.000. Waduh, gila nggak guys? Ini lebih murah lagi ya. Nih, ikan mas koki gue juga doyan, karena sebenarnya ikan mas koki itu ikan yang rakus. Jadi kalau dikasih pakan apa aja, awal-awalnya mereka emang kayak rada-rada cuek gitu ya. Tapi setelah beberapa lama, beberapa waktu gitu, pasti dimakan sama mereka. Karena ya keadaan, mungkin mereka lapar ya guys. Nah ini bisa juga jadi referensi kalian. Ini harganya 13.000 kalau di tempat gua. Mungkin di tempat kalian bisa lebih murah lagi ya. Oke, di pakan yang terakhir yang gue gunain ini ada pakan yang lain daripada yang daripada yang biasa. Ini sebenarnya pakan eksperimen. Jadi gue coba-coba kasih ke ikan mas koki gue, yang katanya sih di luar sana pakan ini bagus buat warna ya guys. Nah, pakan apa itu? Mungkin kalian penasaran. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like. Nah, kelihatan kan? Ini adalah udang rebon. Udang rebon kering yang biasa kalau di tempat gua dibikin apa ya? Rempeyek udang gitu ya. Nah, ini dia bentuknya guys. Kecil-kecil. Udang kering. Ini harganya gue beli 3.000 rupiah 100 gram ya. 3.000 rupiah, murah meriah. Kalian bisa coba dulu beli sedikit aja, terus kasih ke ikan mas koki kalian. Kalau dia mau ya baguslah, ya syukurlah, kalian nggak rugi. Kalau ikan kokinya nggak mau, ya bisa kalian buat rempeyek atau kalian masak buat emak, pacar, istri atau selingkuhan kalian ya guys. Oke guys, jadi ada tambahan satu lagi pakan alaminya ikan mas koki selain udang rebon tadi ya. Itu adalah ulat Hongkong. Jadi kebetulan stok ulat Hongkong gue lagi habis. Nah, ulat Hongkong itu bagus buat pertumbuhan ikan mas koki. Jadi bikin bulky, bikin ikan koki kalian gendut, karena ulat Hongkong itu banyak proteinnya.